Pemirsa, tanggal 28 Maret hari ini, sejumlah pemudik melakukan perjalanan melalui darat dan udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berdasarkan data rencana penerbangan, total pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 173.854 orang. Dan selanjutnya, kepadatan pengendara juga terlihat dari gerbang tol Cikatama hingga gerbang tol Kali Kangkung. Untuk mengurai kemacetan, Korlantas Polri melaksanakan sistem one way dari gerbang tol Cikatama hingga gerbang tol Kali Kangkung. Dan saat ini di Bandara Soekarno-Hatta, Banten dan gerbang tol Cikatama kita telah terhubung langsung dengan Akbar Ramadan dan Regina Marcella. Namun kita akan ke Akbar Ramadan dan juru kamera Haryadi Jamal terlebih dulu yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Silakan Akbar dengan laporan Anda. Baik Andrew dan juga pemirsa, di tempat saya berdiri saat ini yaitu di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Memang terlihat calon pemudik di angkutan Lebaran 2025 ini mulai memadati pelataran terminal hingga ke check-in counter. Karena memang diprediksi pada hari ini merupakan hari pertama puncak arus mudik pada masa angkutan Lebaran 2025 di Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan dari data yang kami himpun sejak pagi tadi begitu, total pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta hari ini di puncak arus mudik pada hari ini itu mencapai 173.854 orang dengan total 1.156 penerbangan dengan 581 keberangkatan dan 575 kedatangan. Jika ini dibandingkan dengan hari sebelumnya, yaitu pada Kamis kemarin, ini bisa diprediksi bahwasannya pada hari ini jelas mengalami peningkatan karena data pada tanggal 27 Maret 2025 ada sekitar 167.327 penumpang yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Dari pihak bandara sendiri memastikan tidak ada penumpukan penumpang karena memang pada masa angkutan Lebaran 2025 ini pihak Bandara Soekarno-Hatta atau PT Angkasa Pura memprediksi hal ini akan bisa dicegah, penumpukan penumpang akan bisa dicegah dengan salah satu rekayasa yang dilakukan oleh pihak bandara, yaitu di mana ada relaksasi, di mana ada pemecahan konsentrasi, di mana ada beberapa maskapai yang dipecah di beberapa terminal. Ada 3 terminal, Terminal 1, Terminal 2, dan juga Terminal 3, sehingga konsentrasi kepadatan penumpang terpecah, tidak bertumpuk di satu terminal. Dan memang cuaca mendung dan hujan sempat membayangi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta pada periode angkutan Lebaran 2025, di mana memang sudah diprediksi dari BMKG sendiri pada masa angkutan Lebaran tahun ini pemudik akan dihantui akan bersamaan dengan cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Soekarno-Hatta. Namun kondisi cuaca hari ini masih dalam kondisi yang aman dan tidak mengganggu aktivitas penerbangan dan dapat diantisipasi oleh petugas navigator dari JATSC dan juga dari pihak maskapai. Namun dari trafik penerbangan yang terganggu di sejumlah bandara di tempat lain mengakibatkan dampak pada jam keberangkatan karena maskapai berotasi melalui bandara lain. Dari informasi yang saya himpun juga pemirsa dan juga Andrew, ribuan jadwal dan rute penerbangan yang terdapat di Soekarno-Hatta yang sempat tertunda lantaran cuaca buruk. Pihak bandara merespon hal ini akan memberikan kompensasi terhadap calon pemudik atau calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mengetahui bagaimana antusias calon pemudik pada tahun ini untuk memberlangsungnya atau membersamai mudik pada arus angkutan Lebaran 2025 menuju kota-kota di sejumlah daerah di Indonesia, sudah bersama saya Lutfi ya. Ini salah satu calon pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudik ke Semarang. Selamat siang Mbak Lutfi ya. Selamat siang. Bisa tahu tujuan mudik dan Anda ini kemana pada tahun ini? Ke Semarang. Semarang. Apakah ini pertama kalinya Anda mudik atau sudah menjadi tradisi setiap tahunnya? Kalau dari Taiwan ke Semarang itu pertama kalinya. Pertama kalinya Anda melakukan perjalanan mudik. Seberapa jauh Anda mempersiapkan perjalanan mudik di tahun ini? Saya membeli tiket itu bulan lalu. Iya sudah jauh-jauh hari berarti 1 bulan yang lalu.
Bagaimana pengalaman arus mudik Anda hari ini? Apakah lebih ramai atau lebih lancar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta? Kalau di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini lebih lancar sih dibandingkan tahun kemarin. Ini kan pada tahun ini Bandara Soekarno-Hatta membuat rekayasa begitu ya, pemecahan konsentrasi maskapai sehingga tidak ada penumpukan penumpang. Kalau Anda merasakannya, apakah ada perbedaan dibanding tahun sebelumnya? Kalau tahun ini lebih itu sih kayak lebih teratur gitu ya. Lebih tidak berjubel gitu. Lebih tidak berjubel. Saya ingin menanyai terkait tarif, ini mungkin yang juga banyak ditanyakan oleh masyarakat. Apakah tarif tahun ini masih bersahabat untuk para pemudik? Kalau tarif bersahabat, soalnya saya membeli tiket itu harganya tetap sama, seperti saya membeli tiket tahun-tahun sebelumnya dan reguler. Artinya tidak ada kenaikan di tahun ini? Tidak ada. Baik, kalau Anda sendiri ini ingin pulang ke Semarang, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk melakukan perjalanan menuju ke Semarang? Yang pertama ya nggak ada persiapan yang itu sih, yang bagaimana. Yang penting stamina gitu kan. Apalagi ini kan bulan puasa gitu. Ya. Baik Mbak, ini kan tentunya ada harapan pada mudik tahun ini untuk kembali ke rumah bertemu dengan sanak keluarga tercinta gitu. Harapannya pada masa angkutan mudik 2025 bagi Lutfia seperti apa? Harapannya untuk mudik berjalan dengan lancar gitu kan, ketemu dengan keluarga. Alhamdulillah pada mudik kali ini perjalanan saya dari Taiwan ke Jakarta itu lumayan lancar. Semoga perjalanan saya untuk ke Semarang juga lancar. Baik, terima kasih Mbak Lutfia datang dari Taiwan begitu ya. Ini tiba di Soekarno-Hatta untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Semarang. Terima kasih Mbak Lutfia, semoga selamat sampai tujuan. Baik pemirsa, berikut adalah wawancara saya bersama Mbak Lutfia, salah satu pemudik yang melangsungkan perjalanan mudik dari Bandara Soekarno-Hatta ingin menuju ke Semarang. Dari data yang kami terima, memang PT Angkasa Pura di Indonesia mencatat jumlah penumpang Bandara Soekarno-Hatta pada 21 sampai dengan 26 Maret 2025 atau H-10 sampai dengan H-5 Lebaran mencapai 885.000 orang. Dengan jumlah ini dianggap naik 8% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 823.000 orang. Kembali ke studio, Andrew. Baik, jadi meski ada tren peningkatan pemudik di Bandara Soekarno-Hatta, namun ketika ada rekayasa ataupun skema yang dibuat oleh PT Angkasa Pura, jadi tidak ada penumpukan di sana ya. Oke, dari Bandara Soekarno-Hatta kita bergeser ke gerbang tol Cikatama. Di sana ada rekan kami Regina Marcella dan juru kamera Serolino Lamba. Regina, bagaimana dengan situasi terkini di gerbang tol Cikatama? Ya, Andrew dan juga pemirsa, di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama ini memasuki 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri masih dipadati oleh para masyarakat yang akan melakukan mudik ke arah tol Palimanan. Seperti pantauan tim kami dari tadi pagi, kendaraan yang melalui jalur sini masih cukup padat bahkan merayap. Mulai dari kilometer kurang lebih dari 35 hingga ke gerbang tol Cikatama yaitu kilometer 70. Jika dapat saya gambarkan, para kendaraan ini bisa menggunakan laju sekitar 40 sampai 60 km per jam mengingat dengan lalu lalang yang masih saja padat merayap. Bisa juga dilihat pemirsa dari antrian di gerbang tol Cikatama ini, antrian cukup panjang yang didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat B dan juga para bus dengan ukuran besar maupun ukuran kecil. Dan juga pemirsa, kepadatan ini masih terus dilihat oleh Jasa Marga. Data yang dihimpun dari Jasa Marga sendiri, hari ini tadi sampai pukul 10 pagi terdapat 25.000 kendaraan yang melalui gerbang tol Cikatama ini. Ini mengalami peningkatan dibandingkan hari kemarin yaitu Kamis 27 Maret 2025. Dan pemirsa, hari ini itu merupakan 28 Maret yang mana ini merupakan puncak arus mudik hari pertama yang diprediksi oleh pemerintah. Oleh karena itu memang benar bahwa kendaraan yang berlalu lalang ini masih cukup padat
melalui dari gerbang tol Cikatama hingga untuk ke arah ke tol Palimanan. Dan pemirsa, untuk melihat dari kendaraan yang masih padat, pihak Kapolres Polri masih melakukan skema dari rekayasa lalu lintas, yaitu dari sejak kemarin malam pukul 7 malam itu sudah dilakukan one way yang itu sudah dilakukan kontraflow sehingga masyarakat mulai dari kilometer 47 hingga ke gerbang tol Cikatama. Dan juga pemirsa, tadi pagi itu sudah dilakukan acara seremonial untuk pembukaan one way secara nasional mulai dari gerbang tol Cikatama itu gerbang kilometer 70 hingga ke gerbang tol Kali Kangkung di kilometer 414. Hal ini dilakukan mengingat dengan peraturan yang sudah ditetapkan bahwa jika sekitar 5.000 hingga 7.000 kendaraan yang melewati gerbang tol per jamnya, maka akan diberlakukan sistem one way. Dan tadi pagi hingga saat ini sekitar 8.500 kendaraan per jamnya yang melalui gerbang tol, sehingga sistem one way pun akan diberlakukan mulai dari tadi pagi. Dan pemirsa, mengingat hal ini sehingga para pemerintah pun menghimbau agar masyarakat itu tetap melakukan istirahat dulu jika dirasa lelah ke beberapa rest area yang sudah difasilitasi oleh pemerintah sebelumnya dilakukan peninjauan. Seperti pada rest area kilometer 57 itu masyarakat dihimbau untuk beristirahat sejenak dan pemerintah pun sudah memberi himbauan sekitar 5 jam sekali para masyarakat bisa melipir sebentar ke rest area dengan beristirahat sekitar 15 sampai 30 menit. Hal ini dilakukan juga untuk menghindari beberapa hal buruk yang mungkin saja terjadi. Selain dari beberapa fasilitas, ada juga posko kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah agar masyarakat yang dirasa kurang enak badan bisa melakukan pemeriksaan secara gratis di beberapa rest area sepanjang dari tol Jakarta Cikampek sampai ke arah tol Palimanan. Dan pemirsa, selain itu pemirsa, dari BMKG sendiri pun sudah memberikan peringatan bahwa mulai dari hari ini itu merupakan puncak arus mudik sampai dengan nanti Hari Raya Idul Fitri itu akan disertai dengan hujan yang dengan intensitas kecil maupun sedang. Seperti beberapa waktu sebelum saya melaporkan, sekitar 1 jam sebelum sekarang ini baru saja terjadi hujan besar sehingga masyarakat yang akan melakukan mudik ke arah tol Palimanan bisa berhati-hati sehingga bisa melaju dengan pelan-pelan saja jika ada hujan ataupun seperti itu. Dan juga pemirsa, saya kembalikan ke Andrew yang berada di studio. Baik, karena cuaca sedang tidak bersahabat, jadi jangan terlalu memacu kendaraan dengan cepat. Dan pemerintah juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan one way. Semoga arus mudik juga bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, tidak ada kemacetan di sana ya. Baik, terima kasih atas laporannya Regina Marcella dan Serolino Lamba dari Cikatama, dan ada juga rekan kami di Bandara Soekarno-Hatta, Akbar Ramadan, dan juru kamera Haryadi Jamal. Terima kasih teman-teman atas laporannya dan selamat kembali bertugas.